Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM H1A11952. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PDAM Tirta Batanghari, Kecamatan Muara Bulian. Latar belakang. Pelayanan merupakan hal nyata pemerintah dalam melayani masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat akan pemerintah bersifat pemenuhan administratif dan pemenuhan barang atau jasa. Pelayanan bergantung pada sistem teknologi dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut harus menjalankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya, di mana jika satu terkendala, maka pelayanan tidak akan berjalan secara maksimal sesuai harapan. Selain pemerintah sebagai pemberi layanan, masyarakat sebagai penerima layanan harus bersifat aktif dalam mendukung program pelayanan yang dijalankan pemerintah untuk mendukung tercapainya pelayanan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 memberikan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik merupakan sebuah kondisi dinamis berhubungan dengan jasa, manusia, produk, proses, dan lingkungan yang dinilai kualitasnya ditentukan saat sedang terjadi pemberian layanan. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur yang harus bekerja sama demi tercapainya pelayanan prima seperti yang diharapkan. Pertama, pemerintah sebagai pemberi layanan. Kedua, masyarakat sebagai penerima layanan. Ketiga, kepuasan penerima layanan atau masyarakat. Menurut Brown, dalam Maunir, kualitas pelayanan memiliki 4 indikator, yaitu keandalan, empati, daya tanggap, dan bentuk fisik. Salah satu instansi perusahaan sebagai pemberi layanan yang sangat mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan sekaligus dijadikan moto adalah Perusahaan Air Minum Daerah atau PDAM. Hadirnya PDAM sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait air bersih atau air minum. Penyediaan air bersih juga selalu menjadi tuntutan bagi masyarakat. PDAM mengubah air Batanghari yang sedemikian rupa untuk dapat dikonsumsi masyarakat dengan berbagai tahapan hingga menjadi air minum yang layak dikonsumsi. Landasan teori. Yang pertama, pelayanan publik. Menurut Lewis dan Gilman bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaannya terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah sebuah bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Tuntutan masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan yang diperoleh menyebabkan pemberi layanan bertindak semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang sesuai harapan pelanggan dan terbaik bagi semua pihak. Brown memberikan penjelasan mengenai 4 dimensi atau ukuran. Kualitas pelayanan. Berikut adalah penjelasan keempat dimensi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Pertama, keandalan atau reliability. 4. Yang kedua adalah empati atau empati. Yang ketiga adalah daya tanggap atau responsive. Yang keempat adalah wujud bentuk atau fisik, tangible. Yang ketiga, teori kepuasan masyarakat.
Definisi kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah penilaian dan tanggapan yang diberikan masyarakat sebagai penerima layanan. Suatu instansi atau perusahaan dari membandingkan antara harapan dengan hasil, barang atau jasa yang diberikan oleh pemberi layanan. Menurut Taylor dan Becker, terdapat 4 indikator dalam pengukuran kepuasan, yaitu kesenangan berdasarkan pengalaman, memenuhi harapan, kepercayaan, kesan kinerja instansi atau perusahaan. 4. Hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hubungan keandalan terhadap kepuasan masyarakat. Sesuai penelitian Anandar, ketepatan waktu yang cukup baik dan keandalan petugas dalam menjalankan prosedur pelayanan PDAM, warga merasa cukup puas dengan keandalan petugas PDAM, meteran, dan lain-lain. Hubungan empati terhadap kepuasan masyarakat. Empati adalah pemahaman terhadap keinginan masyarakat secara mendetail, memberikan perhatian secara individu atau pribadi. Dengan sikap empati seperti itu diharapkan dapat memberikan nilai lebih terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan akan merasa puas memperoleh pelayanan dari petugas PDAM. Seperti yang terdapat pada penelitian Afandi, Zaki, dan Ameri, faktor kualitas pelayanan paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PDAM. Titamon fase adalah kesungguhan empati. Hubungan daya tanggap terhadap kepuasan masyarakat. Aspek daya tanggap seperti yang dilihat dari sebuah informasi yang jelas, kesediaan dan kecepatan dalam menanggapi keluhan dari masyarakat. Jika pelayanan diberikan tersebut cepat dan tepat, maka masyarakat akan merasa puas. Sesuai penelitian Mulyana, Titin, dan Suroso, faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan PDAM Benua Kutai Timur adalah responsif sebesar 0,78. Hubungan wujud fisik terhadap kepuasan masyarakat. Dalam PDAM, bentuk fisik dapat dilihat dari warna air, fasilitas, keadaan perusahaan, dan kerapian petugas, di mana hal tersebut dapat memberikan penilaian dari masyarakat. Dengan demikian, dimensi tangible dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Sesuai dengan penelitian Sumantri dan Parwianto 2017, aspek tangible mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Sragen. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana metode penelitian adalah cara-cara ilmiah guna memperoleh data yang mempunyai tujuan dan manfaat. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan analisis data berbentuk angka. Tujuan dari penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan atau hipotesis berkaitan kejadian yang diteliti oleh peneliti secara memverifikasi hipotesis dan yang diajukan secara benar. Alasan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif antara lain yaitu kejelasan unsur, tujuan aspek, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal, dapat menggunakan sampel, kejelasan desain, penelitian, dan analisis data dilakukan setelah semua terkumpul. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.